Shalom saudara. Shalom. 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 Yang di samping kiri shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita di pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang pertama di tahun yang baru di 2025. Kita percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Amin. Engkau baik, Engkau luar biasa atas hidup kami. Amin. Di minggu yang pertama di 2025 ini Tuhan, kami mau datang menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau sangat teramat baik Amin. dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur bersama saya, katakan amin. Haleluya. Sebab Dia saja yang layak kita tinggikan. Dia saja yang layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Yesus, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, dan kami percaya, ku percayakan ada bagiku. Kami tidak perlu takut lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyikan kepada-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami, di hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan kami datang mau menyembah-Mu di tempat ini. Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi
Katakan tak usah kami takut, tak usah takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Sertaku, tak usah aku bimbang, sebab Dia di dalam kita. Yes. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Yesus kekuatan kita. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat bagi kami Tuhan. Engkau ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang percaya, mari berdiri bersama. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah, sebab Dia ada dalam kita. Amin. Tak usah ku cemas saat ku lemah. Kau kuatku lagi dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam kami Tuhan. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib bagi kami. Amin. Perbuatanmu kami mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Engkau hebat bagi kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang bersuka cita bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kau ada beserta kami Tuhan. Kami tidak takut lagi. Amin. Nyanyikan bersama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus. 2025 kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, berkati hamba-hambamu. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Amin, haleluya. Biar pemberian kami ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, Ya, baik di tempat Tuhan. ini maupun dimanapun berada. Ya, Terima Yesus, kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru 2025. Dan kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam Ibadah Raya GBI FOCC. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini dan belum memiliki KAJ, kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 5 Januari 2025. Informasi Ibadah Raya minggu depan, Minggu 12 Januari 2025, Ibadah Raya akan dilaksanakan seperti biasa, 4 kali ibadah, dan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir di hall depan gereja. Ibadah Raya Anak FOCC Kids mulai minggu depan akan dilaksanakan pukul 8 dan 10 pagi. Bagi orang tua, diharapkan membawa anaknya datang beribadah. Saat ini saudara-saudara, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara jemaat Tuhan sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap tanggal 1 bulan pertama di tahun yang baru, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus di awal tahun yang biasa disebut buah bungaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu menjelaskan bahwa persembahan ini bukan persepuluhan, tetapi persembahan ini adalah respon kita untuk memberikan sesuatu yang bagi kita itu adalah terbaik. Kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah pelihara kita 1 tahun. Kita sudah bisa melewati berbagai-bagai masalah dan tantangan hidup. Dan pada tanggal 1 Januari kita mau bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Terserah bagi saudara, mungkin apa yang saudara bawa itulah yang terbaik untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Dan saya juga mau sampaikan dari gereja atau saya secara pribadi sebagai gembala tidak pernah memaksakan sesuatu untuk kita berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu mengajar sebagai hamba Tuhan, beri dengan sukacita, dengan ketulusan hati, bukan karena terpaksa. Kalau kita memberi hanya dengan terpaksa atau hanya rasa begitu, ya, nanti dikira kenapa saya tidak memberi. Tidak usah saudara berpikir begitu. Kalau kita memberi dengan terpaksa dan ada beban, lebih baik saya katakan tidak usah beri. Sebab Tuhan tidak menghendaki persembahan seperti itu. Jadi saudara-saudara, saudara memberikan hal ini sebagai ucapan syukur saudara bahwa inilah yang terbaik Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kita setahun yang sudah berjalan. Kita bisa berada di tahun ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Amin. Seandainya jemaat Tuhan belum juga siap untuk memberikan, tidak apa-apa. Dalam
bulan Januari ini kami tetap memberikan kesempatan. Mungkin minggu depan atau 2 minggu depan saudara bisa memberi persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi kalau sudah ada yang siap, silahkan saudara bawa saat ini sebagai ucapan saudara kepada Tuhan. Mari memasuki tahun baru 2025 dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dengan penuh keyakinan dan dengan penuh iman Tuhan. Di tahun yang lalu Engkau sudah menyertai hidup kami. Di tahun yang ini Tuhan, Engkau pasti sertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya. Walau dunia berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan khusus buah bungaran, kami persilahkan. Tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, sumber pengharapan kita. Amin Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi dengan iman kami mau nyanyikan kepada-Mu Tuhan. Mari katakan bagi Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. Oh kasih-Mu tetap sama Tuhan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari katakan bagi Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan kami Yesus, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan bagi Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku
kekuatan di dalam hidup kami, Yesus. Engkau sumber kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, Tuhan. Untuk itu di tahun yang baru ini, Tuhan Yesus, dengan penuh keyakinan kami, Tuhan, dengan penuh iman kami, Tuhan Yesus, kami akan terus mengandalkan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Tiada lain yang dapat kami andalkan selain Engkau, Yesus. Amin, Yesus. Karena memang hanya Engkau tempat kami menaruh segala pengharapan kami kepadamu. Tuhan, ini kami, siapapun kami sadar kami perlu Tuhan. Amin. Kami perlu firman Tuhan. Firman-Mu yang akan mengajar kami, menasihati kami, menuntun kami, bahkan menegur kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau, mengenal karya-Mu, mengenal pribadi-Mu, mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami mohon kiranya Engkau
di dalam Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman. Amin. Dan menolong kami semua untuk kami mampu menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan mengantar kita memasuki tahun yang baru, 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena tomorrow itu adalah misteri. Yesterday itu history, tapi tomorrow itu misteri. Tetapi sesuatu yang misteri di dalam iman kita kepada Yesus tetap kita melangkah dengan pasti di tahun 2025. Ada harapan baru, ada cita-cita baru, ada semangat baru, antusias baru. Dan saya yakin itu semua karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa tidak terlambat. Saya menyampaikan selamat tahun baru. Hari ini adalah minggu pertama. Hari minggu pertama di tahun 2025. Puji Tuhan. Dan tahun ini gereja kita itu ada di dalam satu tema. Menjadi atau hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi sepanjang tahun ini nanti sampai akhirnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa punya hidup yang berdampak melalui hal-hal yang baik. Bukan dampak negatif, tapi dampak yang positif. Dan secara spesial di tanggal ini, di minggu ini, kita akan belajar di bawah tema menjadi pribadi yang berdampak. Ya, itu tema kita. Ada pepatah lama, peribahasa lama mengatakan karena nila setitik, susu sebelanga rusak semua. Karena apa? Karena satu perbuatan kita yang salah, maka semua kebaikan itu seolah-olah luntur. Artinya apa? Baik-baik dalam hidup ini. Karena apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita lakukan, semua itu ada pengaruhnya. Berdampak bagi sekitar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk sejenak memperhatikan percakapan antara Abraham dengan Tuhan yang ditulis di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat 33 cukup panjang. Ini kisah yang cukup terkenal. Bagaimana Tuhan mendengar bahwa kota Sodom itu penuh dengan kejahatan. Wah, kejahatan Sodom itu seperti kejahatan akhir zaman hari ini, ya. Padahal di zaman itu. Dan Tuhan berkehendak untuk menghancurkan kota Sodom. Tuhan mengatakan sama Abraham, ya, rencana itu. Dan inilah percakapannya, saya ringkas seperti itu. Abraham itu bertanya sama Tuhan, memulai, ya, karena dengar Sodom mau dihancurkan, maka Abraham bertanya seperti ini. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Ini pertanyaan Abraham. Tuhan, apakah engkau mau lenyapkan orang benar dan orang fasik? Di sana itu ada orang benar. Terus Abraham mulai menawar, ya. Kalau ada 50 Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kalau 45 Tuhan juga bilang enggak. Tawar. Sampai akhirnya kalau 10. Memang rupanya budaya menawar itu sejak dari zaman dahulu gitu ya. Sampai hari ini kita masih suka menawar loh gitu ya. Harganya segini tetap ditawar. Termasuk Tuhan bilang aturan memberi persembahan persepuluhan ya 1/10. Boleh enggak 5% saja Tuhan gitu ya. Itu tawar menawar itu rupanya satu budaya. Kita tinggalkan itu. Tapi prinsipnya Abraham sampai bilang kalau ada 10 orang benar Tuhan. Apakah orang benar itu mau dihancurkan bersama orang fasik? Tuhan jawab no. Tidak.
Dia jawab, aku tidak akan memusnahkan. Karena apa? Karena ada orang benar di sana. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Rupanya kehadiran orang benar di dalam satu komunitas itu berdampak. Sampai Tuhan mau merencanakan hancurkan satu wilayah, tapi karena ada orang benar, kalau ada orang benar di sana, enggak. Saudara, pelajaran ini menolong kita, kisah ini menolong kita untuk paham. Kalau ada orang benar, maka dampaknya itu terasa oleh lingkungannya. Sampai ini loh kisah Tuhan tuh pikir-pikir loh mau menghancurkan, ada orang benar. Enggak. Sampai orang benarnya diangkat duluan. Lot, ya kan, Lot dan keluarga dibawa keluar dulu baru dihancurkan. Saudara, ini menarik untuk kita renungkan. Tapi bukan hanya itu. Next, saya sudah tuliskan juga di PowerPoint. Kalau kita sejenak balik kisah Abraham. Abraham dipanggil Tuhan, memang dijanjikan dapat berkat yang banyak. Karena Abraham itu dapat 4 berkat loh, paling spesial di antara manusia yang lain. Berkat pertama itu secara personal, jadi kaya kau diberkati. Kemudian secara nasional kau jadi bangsa yang besar, itu berkat nasional. Berkat teritorial, ada wilayah, pandang sekeliling semua itu akan menjadi milikmu. Ya, teritorial. Kemudian yang keempat, berkat universal, yaitu dikatakan olehmu. Melalui engkau, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Tuhan memanggil Abraham memang diberkati. Tetapi akhirnya harus menjadi berkat untuk seluruh dunia. Pelajaran penting untuk kita saudara bahwa kehadiran orang percaya itu menjadi berkat. Bagi lingkungannya, bahkan bagi dunia jangkauannya. Ya saudara, kalau bicara dunia itu terlalu luas. Mungkin skupnya kecil dulu deh. Bagi keluarga, tempat pekerjaan, dalam lingkungan kita. Tapi prinsipnya saudara, dimanapun orang percaya dihadirkan, hidupnya harus berdampak. Tapi dampak yang dimaksudkan itu dampak yang positif. Bukan dampak yang negatif. Kehadiran kita malah mengacaukan seluruh komunitas. Bukan itu yang Tuhan mau. Suatu saat saya bercakap-cakap dengan teman begitu ya. Memang di gereja ini biasanya kan karakternya macam-macam gitu ya. Ada orang yang karakternya itu jadi pengacau gitu ya. Mau dimanapun, mau di gereja manapun, kehadirannya itu bikin kacau. Terus saya bercanda seperti ini ya. Kayaknya kalau komunitas surga ada dia juga jadi kacau kok begitu ya. Bercanda artinya apa? Memang ada orang-orang yang hadir dimanapun juga itu menebarkan pengaruh negatif. Bukan itu yang Tuhan mau. Kehadiran kita dimanapun juga Tuhan mau kita menebarkan pengaruh positif. Berdampak secara positif. Tebar pesona itu boleh-boleh saja. Tapi kalau banyak ditebar nanti cepat habis ya. Maksud saya adalah membawa pengaruh itu harus yang indah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Memang sesuai dengan topik kita ya. Di minggu ini kita fokus menjadi pribadi yang berdampak. Tapi jelas dampak positif. Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Ini pertanyaannya. Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang berdampak? Karena mungkin kita berpikir, saya ini bukan pemimpin. Bagaimana bisa berdampak? Kalau pemimpin jelas, kebijakannya berdampak. Kalau saudara itu seorang pemimpin perusahaan, kebijakan saudara berdampak pada seluruh perusahaan. Kalau saudara itu kepala dinas misalnya, kebijakan saudara berdampak untuk instansi tersebut. Kalau saudara presiden, kebijakan saudara berdampak untuk seluruh negeri. Kalau pemimpin,
Tapi mungkin saudara berpikir, saya bukan pemimpin. Saya juga bukan orang yang terkenal. Orang kalau sudah punya popularitas, itu apapun yang dilakukan itu mempengaruhi banyak orang. Ya, kadangkala model gitu ya, kadangkala kata-kata, bahasa-bahasa itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang terkenal. Terus mungkin kita berpikir, ya saya bukan apa-apa. Tapi renungkan baik-baik. Siapapun kita, tidak peduli engkau pemimpin kah, engkau orang yang kaya kah, atau engkau orang yang terpelajar, orang hebat, ternama, tidak peduli. Ataupun kita orang sederhana, siapapun juga kita dipanggil untuk berdampak secara positif. Dampak yang baik. Bagaimana caranya? Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama ya. Kalau di Alkitab sih banyak pribadi-pribadi yang akhirnya membawa dampak yang luas. Abraham misalnya, Musa misalnya, Daud, Salomo, dan nama-nama besar lainnya. Tapi ada juga orang-orang sederhana loh saudara, yang juga bisa berdampak. Misalnya, saudara pasti ingat ada mujizat yang sangat terkenal di Alkitab. Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada teman saya bilang begini sama saya. Ya Bu, karena maaf katanya, kata teman saya ini orang Manado, dia bilang gitu. Bercanda. Gak ada orang Kakas yang ikut di situ, katanya begitu. Gitu. Saya emang tanya, emang orang, oh ya Bu, karena porsinya makan banyak-banyak, gak cukup itu, gitu ya. Tapi sekedar bercanda. Saya mau tanya saudara, 5 roti dan 2 ikan itu diperoleh dari mana? Dari bekal seorang anak. Iya, dari bekal seorang anak. Bekal tersebut berdampak luar biasa, bahkan menjadi solusi atas situasi pelik saat itu. Bisa berdampak loh, orang yang sederhana bisa berdampak positif. Tidak menunggu, tidak harus tunggu engkau jadi pemimpin. Tidak harus tunggu kita jadi orang yang terkenal baru bisa berdampak. Orang sederhana pun, bahkan anak kecil pun, itu pun bisa membawa pengaruh yang baik. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang berdampak? Siang ini mari kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang saya rasa tidak asing lagi. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tentang garam dunia dan terang dunia. Nggak asing lagi kan? Sudah banyak dibaca berkali-kali. Kenapa perlu dipelajari kembali? Ya karena kita memang harus terus mempelajari dan melakukannya. Anggaplah kalau masih diajak artinya kita belum sempurna melakukannya. Ya, firman Tuhan tertulis demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Kemudian dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan ini menolong kita untuk menjawab pertanyaan kita tadi.
Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang berdampak? Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan jauh sebelum Yesus berkata kamu adalah terang dunia, kitab Yesaya, next saya sudah tulis dalam slide saya. Di dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai 8, secara khusus di ayat 6 bagian terakhir, kalimat terakhir, itu dikatakan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Terus dikatakan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sama bukan? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya tentang umatnya, kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kamu menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itu konsisten. Diulang kembali di Matius, kamu terang dunia. Jadi saudara, baik dari zaman PL, zaman PB, bahkan sampai selama-lamanya, kehadiran orang percaya umat pilihan Tuhan itu dipanggil Tuhan untuk berdampak secara positif. Camkan baik-baik. Tidak kebetulan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Tidak kebetulan Tuhan membawa saudara ada di kota ini. Kalau saudara pendatang. Ya, saya juga termasuk pendatang. Dulu saya tidak pernah berpikir akan tinggal di kota Palu. Karena tidak ada keluarga dan tidak ada cita-cita. Tapi Tuhan pertemukan, ketemu jodoh orang Palu gitu ya. Akhirnya tinggal di Palu. Saudara, tapi saya sadar itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan memang membawa saya, membawa saudara-saudara hadir di kota ini bukan tanpa tujuan. Tapi untuk memberi dampak secara positif bagi kota kita, bagi wilayah kita, bagi lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terus caranya gimana? Mari kita jawab pertanyaan kita tadi. Bagaimana caranya untuk kita menjadi pribadi yang berdampak? Kita pelajari dari teks yang kita baca tadi dari Injil Matius. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kita bisa berdampak, maka yang pertama kita mesti sadar. Apa yang perlu kita sadari? Satu, sadari identitas kita. Identitas kita itu jelas dikatakan firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu identitas kita. Siapapun kita, tidak harus hamba Tuhan. Tidak harus orang yang sudah melayani, siapapun juga yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kata adalah is gitu ya, atau adalah eimi bahasa Yunaninya. Itu menunjukkan keberadaan atau eksistensi. Dengan kata lain itu identitas kita. Itu yang harus kita sadari. Dimanapun kita berada, lagi jalan-jalan di mall, sadar engkau terang dunia. Lagi belajar di sekolah, sadar engkau garam dunia, engkau terang dunia. Kesadaran yang harus dibawa, sadar akan posisi atau status kita, identitas kita. Kalau seorang suami tidak sadar akan identitasnya sebagai suami, maka ketika pas tugas di luar kota diajak kenalan sama cewek, ditanya, "Kak, sudah menikah?" "Belum," gitu ya. Lupa gitu ya. Lupa identitas sebagai seorang suami. Istri juga begitu, bisa saja. Saudara, kalau kita lupa identitas kita, kita akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Sadari identitas kita. Identitas kita di dalam Tuhan itu adalah garam dunia, terang dunia. Next kita lihat ya. Itu
Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Next, kalau lebih detail itulah status kita. Banyak sekali bukan. Tapi kita mau fokus di terang dunia, garam dunia. Bicara tentang membawa pengaruh. Saudara, status atau identitas sebagai terang dunia itu menurut saya adalah privilege. Hak istimewa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena terang dunia itu sebenarnya siapa sih? Matahari? No, gitu ya. Sang surya? Bukan. Terang dunia itu adalah identitas dari Allah sendiri. Karena ya di dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya sudah tuliskan juga, dituliskan seperti itu. Yesus berkata, Yesus yang ngomong ini, akulah terang dunia. Jadi terang dunia itu siapa? Yesus. Terang dunia itu adalah Tuhan. Identitas Tuhan yang diberikan kepada manusia. Wow sekali bukan? Karena satu-satunya identitas Allah yang dilekatkan pada umat Tuhan itu adalah terang dunia. Yesus terang dunia. Dan Yesus berkata, kamu terang dunia. Seolah-olah Yesus berkata, sama kita. Tahu saudara? Ya. Saudara, identitas yang luar biasa, privilege, hak istimewa. Dan itu yang harus kita sadari. Dimanapun juga kita harus bisa membawa diri kita dengan baik. Dengan kesadaran siapa kita. Kita adalah terang dunia. Saudara, kalau ikut kontes Putri Indonesia misalnya begitu ya. Atau kontes-kontes yang lain. Itu pasti diajar bagaimana seharusnya berpenampilan, benar ya. Berkata-kata, bersikap dan sebagainya. Supaya memang cocok gitu ya. Namanya Putri Indonesia itu pasti gambarannya adalah jalannya anggun ya. Bicaranya santun, kira-kira seperti itu kan? Tidak ada Putri Indonesia tampilannya kapuraca, orang Palu bilang gitu ya. Orang akan berkata, masa sih gitu ya? Karena enggak sesuai. Pasti image seseorang kalau namanya Putri Indonesia itu kata-katanya ya wibawa gitu ya. Jalannya anggun, kata-katanya santun. Dan karakter Indonesia muncul dalam pribadi tersebut. Dan ditanamkan, harus dijaga. Waktu engkau di komunitas manapun juga, jaga kondisi itu. Keturunan bangsawan pasti sudah dipesan sama orang tuanya. Jaga baik-baik nak ya. Wibawa, nama baik keluarga kita dan sebagainya. Identitas harus diingat. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita ini terang dunia, kita ini garam dunia, bawa dimanapun juga. Saya punya pengalaman, tadi sudah saya ceritakan gitu ya. Mau marah nggak jadi marah gitu ya. Kisahnya berapa tahun yang sudah lama sekali gitu ya. Antre di salah satu supermarket, udah panjang antrenya, pas giliran mau bayar ada nyong-nyong gitu ya. Nyelonong langsung taruh barang di depan kasir. Wajar kan kalau saya marah gitu ya. Pas hampir mau marah, ada orang lewat dan berkata, Bu pendeta lagi belanja juga gitu ya. Langsung stop gitu ya. Karena dipanggil ibu pendeta, karena saya sadar bahwa ya kita harus menampilkan bukan munafik, tapi itu menyadarkan bahwa mesti ingat saat belanja, saat di bandara, saat di pasar, saat ketemu orang, siapa identitasmu. Maka itu juga ingat identitas kita, terang dunia, garam dunia. Itu yang harus kita betul-betul sadari. Jadi saya mengajak kita semua siapapun kita. Saat Bapak Ibu yang pedagang, berdagang, ingat identitasmu. Kau terang dunia, garam dunia. Ibu-ibu saat bekerja di rumah, ingat identitasmu. Para pelajar saat engkau belajar,
ingat identitasmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita miliki supaya kita bisa memiliki hidup yang berdampak, itu adalah kesadaran yang kedua, sadar akan fungsi. Ya, sadari fungsi. Satu, sadar identitas saya. Oh, saya ini terang dunia, saya ini garam dunia, nggak macam-macam, apalagi terang dunia. Itu identitas Allah yang dilekatkan dalam diri saya. Tapi yang kedua juga sadar fungsi kita. Fungsinya itu untuk apa? Garam itu fungsinya banyak. Saya tidak sedang ceramah tentang fungsi garam ya, tetapi kita sedang belajar fungsi utama dari garam itu memberi cita rasa. Rasa yang enak pada masakan. Masakan hambar kalau tidak ada garam. Sekalipun fungsi lainnya banyak sekali. Tapi fungsi utama itu adalah memberi cita rasa pada masakan. Walaupun saudara berkata makanan khas Palu, kaledo itu enak sekali. Coba sekali-kali makan tanpa garam gitu ya. Kaledo yang enak jadi nggak enak. Sup apalagi ya, konro misalnya, makanan-makanan Palu itu enak. Tapi coba tidak pakai garam. Menjadi sesuatu yang hambar. Memberi cita rasa itu fungsi garam. Dan fungsi terang yang utama itu adalah memberi suasana aman, nyaman. Kalau suasananya terang itu orang bisa aman, nyaman. Kalau gelap orang akan cari terang. Karena dengan terang itu ada suasana yang nyaman dan aman, kira-kira seperti itu. Saudara, next mari kita lihat ayatnya. Di ayat 13 itu dikatakan begini, intinya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Ini pertanyaan retoris, nggak perlu dijawab karena jawabannya jelas, nggak bisa diasinkan lagi. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin bagi kita masyarakat di sini akan berpikir masa garam bisa hilang asinnya. Karena garam kita adalah garam yang hasil dari air laut yang diuapkan tersisa garamnya. Tapi pada saat Yesus mengatakan hal ini, kondisi di sana, di masyarakat di mana Yesus berkata tentang hal ini, yang dimaksud garam itu bukan garam tabur atau garam balok-balok itu bukan. Tetapi batu. Batu yang rasanya asin, loh kok bisa? Karena terapung di laut mati. Dan batu-batu itulah yang biasa digunakan orang untuk memasak. Jadi masak sup. Taruh batu itu sampai beberapa saat dicicip. Kalau sudah cukup, angkat batunya. Besok pakai lagi. Lama-lama rasa asinnya itu hilang. Kalau sudah jadi batu tanpa rasa asin, tadi Alkitab berkata apa? Tidak ada gunanya selain dibuang. Saudara, ini sebenarnya sindiran. Ini sekaligus satu nasihat. Harus tahu fungsinya. Kalau sudah tidak bisa berfungsi garam, batu garam itu ya. Kalau sudah tidak bisa berfungsi untuk memberi rasa asin, ya dibuang. Oleh karena itu supaya kita bisa berdampak, sadar akan fungsi kita. Fungsi memberi cita rasa, memberi rasa yang enak pada lingkungan. Memberi rasa nyaman, karena terang itu dikatakan hendaknya terangmu bercahaya. Jadi terang itu fungsinya bercahaya. Kalau nggak bercahaya nggak ada gunanya. Saudara, mari kita sadar akan fungsi kita. Fungsi garam, memberi rasa yang enak. Mari kita masing-masing introspeksilah diri kita. Kehadiran kita dalam lingkungan kita itu membuat orang di sekitar kita itu bahagia atau sebaliknya. Mari masing-masing dengan jujur menyadari. Kalau saya hadir dalam komunitas saya, orang di sekitar saya itu merasa senang,
atau justru malah terganggu? Apakah kita dirindukan oleh lingkungan kita sampai lingkungan kita berkata kalau nggak ada lo, nggak rame. Artinya apa? Kamu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Atau justru lingkungan kita berkata lebih baik kamu tidak usah datang gitu ya. Lebih baik kamu nggak usah datang deh. Itu artinya kehadiran kita itu nggak bisa membawa pengaruh yang baik. Ibu-ibu di rumah tanggamu, apakah kehadiranmu itu membuat seisi rumah itu menjadi bahagia dan sukacita? Atau justru setiap ada kehadiran mama, si anak berkata, lebih baik tidak ada mama, mama terlalu banyak bicara. Mari masing-masing sadar. Bapak-bapak, kehadiranmu dalam rumah tangga, apakah membuat istri dan anak-anakmu jadi nyaman? Atau justru mereka berkata lebih baik papa di luar kota terus deh gitu ya. Setahun sekali saja pulang pas tahun baru gitu ya. Tanggal 2 sudah pergi lagi. Saudara, mari masing-masing kita yang menyadari. Jangan kita berpikir membawa pengaruh bagi dunia. Yes, tapi dari lingkungan yang terkecil. Di tempat pekerjaan kita. Di gereja kita. Di komunitas kita. Mungkin apa namanya kah, komsel atau family altar. Apakah kehadiran kita itu dirindu-rindukan oleh sekeliling kita atau justru sebaliknya? Kita yang tahu. Mari kita membawa pengaruh, sadari fungsi. Dan saudara, saya merasa bahwa memang fungsi kita sebagai garam, sebagai terang itu secara umum. Tetapi secara spesifik kepada setiap kita Tuhan tuh kasih profesi masing-masing. Jadi mari kita membawa pengaruh positif melalui profesi kita, apapun profesi kita. Kalau saudara itu ASN, bekerjalah dengan baik, dengan jujur, sesuai tupoksinya yang ditetapkan. Karena engkau aparat negara. Dan di situ engkau bisa berdampak. Kalau engkau adalah seorang pengusaha, ya berusaha dengan baik menjadi berkat bagi sesama. Apapun profesinya. Kalau saudara adalah seorang dokter, itu berdampaklah melalui profesi Anda. Ya, melayani gitu ya. Saudara banyak profesi, ya profesi macam-macam. Kalau saudara ya dokter lah, guru lah, polisi lah, apapun profesinya. Ketika saudara mungkin profesinya adalah pedagang makanan, iya, berdampaklah secara positif melalui jualan Anda. Kalau saudara profesi mungkin tukang parkir, ya jadilah tukang parkir yang memberi dampak positif bagi semua orang apapun profesinya. Jadi fungsi menjadi terang, menjadi garam, memberi cita rasa yang enak, memberi suasana yang nyaman itu secara umum. Tetapi secara spesifik melalui profesimu. Melalui skill yang Tuhan buat. Saudara, di antara saudara pasti punya misalnya lagu lagu yang paling mengesankan gitu ya. Lagu rohani yang paling mengesankan, jadi pas saudara susah suka sekali nyanyi lagu itu. Atau saudara lagi berdoa suka sekali nyanyi itu karena lagu itu kayak menyentuh hati dan membawa satu perubahan. Ada ya, biasanya ada ya, adalah setiap orang beda-beda. Saya mau tanya, yang ciptakan lagu itu siapa? Seseorang, mungkin kita nggak tahu ya. Tapi seseorang itu diberi kemampuan Tuhan untuk ciptakan lagu. Ada yang memberi musiknya. Sehingga melalui lagu itu mempengaruhi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa melalui skill yang Tuhan beri. Bisa juga melalui pemikiran, melalui ide. Melalui perkataan kita bisa memberi dampak positif. Karena perkataan itu bisa membangkitkan semangat, sebaliknya bisa menghancurkan. Tapi juga yang tidak kalah penting, saudara bisa berdampak secara positif melalui duitmu, harta kita, melalui uang kita. Bukan masalah nominal besar kecilnya, tapi setiap kita pasti Tuhan percayakan. Ayo dong berdampak. Kalau saudara tidak tahu, siapa ya yang saya mau bantu? Saudara,
yang utama itu serahkan pada gereja. Karena gereja itu akan mengatur semuanya. Ya, persepuluhanlah, persembahan buah bungaran seperti yang disampaikan Ibu Gembala tadi. Intinya adalah mari berdampak dengan apapun juga. Saat ini saudara kalau mau berdampak itu cukup mudah. Karena saudara dari rumah pun bisa berdampak bagi rumah. Tapi juga bagi dunia. Melalui apa? Media sosial saudara. Melalui Instagram saudara, melalui Facebook saudara, saudara bisa berdampak. Dan tebarkan dampak positif. Ya, jadi siapapun kita, saya rasa tidak ada yang tidak punya medsos. Lansia pun biasanya punya medsos. Karena saya pernah dinasihati seorang dokter gitu ya. Ada lansia yang saya layani itu kok down sekali. Dokter itu menasihati saya bilang, Bu coba bikinkan Facebook, dia akan bertemu dengan teman-teman lingkungannya. Betul gitu ya, punya itu ada terapi tersendiri. Tapi maksud saya adalah dari anak-anak sampai dewasa semua punya media sosial. Ayo berdampak melalui media. Melalui harta, melalui perkataan, melalui hidup kita. Prinsipnya adalah mari hari ini kita diingatkan menjadi pribadi yang berdampak. Ayo ajak semuanya, mari kita menjadi pribadi yang berdampak dengan dua hal tadi. Sadar akan identitas kita sebagai terang dan garam. Dan sadar akan fungsi untuk memberi cita rasa yang indah dan memberi rasa yang nyaman bagi lingkungan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Dan biarlah melalui hidupku berdampak bagi sesama, bagi lingkungan dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini sebagai respon kita, bahkan sebagai komitmen kita untuk hari ini kita berkata, saya mau menjadi pribadi yang berdampak. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Sampaikan ini dari lubuk hati yang terdalam. Ku mau cinta Dan sampaikan ini sebagai komitmen untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Ku tetap cinta Yesus Selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, ini komitmen kami. Kamu mau mengasihi Tuhan dan bentuk kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang berdampak positif, berdampak baik bagi sekitar kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu
iman kita bersama. Kita hidup bagi Tuhan. Haleluya. Oh, inilah hati kami Tuhan. Kami rindu selalu untuk menyembah Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Ya Tuhan, Engkau yang tahu akan hati kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu untuk selalu berkomitmen bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai pada saat ini, anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur dengan identitas khusus yang Tuhan berikan bagi kami. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mulia bagi kami, sebab kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Kami adalah terang dunia dan garam dunia. Ini adalah privilege Tuhan atas hidup kami. Biarlah semua kami menyadari Tuhan akan identitas khusus yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar Tuhan, kami banyak kekurangan dan kelemahan. Seringkali kami berlaku bersikap tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan firman-Mu tidak secara kebetulan untuk menyampaikan itu bagi kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana Tuhan yang terbaik. Bagi kami pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan menghendaki agar kehidupan kami berdampak bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi dunia. Dan itu akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kuasai kami, pimpin kami Tuhan. Untuk kami sadar akan identitas kami, untuk kami menyadari fungsi kami untuk memberikan cita rasa yang baik, untuk dapat dinikmati oleh banyak orang dimanapun kami berada, bahkan dalam keadaan apapun. Kami dapat memberikan rasa aman dan nyaman dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Apa artinya kehidupan di dunia kalau kami tidak bisa berdampak dengan sesuatu yang positif? Tidak ada gunanya. Firman-Mu mengatakan akan kubuang. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa biarlah seluruh jemaat Tuhan bisa memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Agar kehidupan kami di tahun yang baru ini, tahun 2025, akan sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Kasih Kristus nyata dan dirasakan dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Tolong kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Ketika kami mau melakukan kehendak Tuhan.
Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Engkau selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat rohani yang kami sudah terima pada saat ini. Kami yakin dan percaya seberapa banyak umat Tuhan yang hadir saat ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah serta diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami semua. Biarlah seluruh jemaat Tuhan selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, untuk kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi dampak yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Lebih lagi dipakai Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, bersama dengan keluarga, rumah tangga, keluarga, pelayanannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami selalu yakin sekecil apapun yang kami lakukan, tetapi ketika kami melakukan dengan tulus dan penuh kesetiaan, Tuhan yang paling tahu, Tuhan memberi yang terbaik. Berkati semua kami Tuhan, jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, hamba mohon juga berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur mereka bisa memasuki tahun yang baru. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Engkau yang paling tahu pengorbanan mereka. Engkau yang tahu hati mereka. Tuhan tahu melakukan sesuatu yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu tahu mengucap syukur, karena apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini ataupun hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan atas mereka. Kekuatan, kesehatan, umur panjang ada di tangan kanan. Kami yakin dan percaya segala kemuliaan, kehormatan ada di tangan kanan juga Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik. Biarlah hidup yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Kami juga berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun dalam pernikahan mereka Tuhan. Mungkin minggu ini ataupun hari ini, Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih Kristus terus menguasai dan mengikat rumah tangga ini, keluarga, orang tua, anak-anak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami selalu berdoa satu saat bangsa kami akan mengalami transformasi. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, dan itulah yang juga menjadi kerinduan-Mu Tuhan dan kerinduan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mari saudara angkat tangan-Mu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Oh Yesus Tuhan kami, Allah kami yang Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sepanjang tahun 2025 ini kami hidup dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.